Iya, debut Ragnar Oratmangun dan Tom Hei bersama timnas Indonesia bikin netizen terkesima. Itu Lionel Messi. Hasil timnas Indonesia versus timnas Vietnam jilid kedua di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Garuda menang 3-0. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, timnas Indonesia bermain apik dalam pertandingan kontra Vietnam di Stadion Midin Hanoi pada Selasa 26 Maret malam dengan Ragnar Oratmangun dan Tom Hei langsung menjadi bintang di laga debutnya. Ragnar dan Tom mendapatkan kesempatan perdana tampil untuk skuad Garuda dalam lawatan ke Hanoi. Hei langsung memberikan kesan yang positif dengan memberikan assist untuk gol yang diciptakan oleh Jay Itzes pada menit ke-9. Umpan tepat sasaran dari sang gelandang El Sihirinfin berhasil ditanduk dengan tepat oleh Itzes yang menciptakan gol perdananya untuk timnas Indonesia. Tak kalah dengan Hei, Ragnar Oratmangun juga langsung memberikan kesan positif ketika melakoni laga debutnya. Ya, sang penyerang sayap Fortuna Sittard merangsek dari sayap kiri melewati beberapa pemain Vietnam sebelum melepaskan tembakan ke gawang Vietnam yang melewati celah kaki kiper Philip Nguyen. Ini merupakan penampilan perdana Ragnar dan Tom Hei dengan kostum timnas Indonesia dan mereka langsung memberikan dampak yang positif. Tak ayal, para netizen pun kegirangan melihat penampilan keduanya, menegaskan kembali bahwa mereka memang pemain berkualitas Eropa. Crossing kelas Eropa, kata salah satu akun mengacu kepada umpan Hei yang berbuah gol untuk Itzes. Kualitas Eropa nih bos, kata yang lainnya menggambarkan kualitas para pemain timnas Indonesia keturunan Eropa. Itu Ragnar Oratmangun apa Leo Messi, kata akun yang lainnya juga. Timnas Indonesia berhasil mempermalukan Vietnam 3-0 di Stadion Midin Hanoi pada matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa malam. Kemenangan itu menjadi spesial sebab untuk pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, Garuda bisa juga menang di Vietnam lagi. Ya, terakhir kali timnas Indonesia menang di Vietnam pada tahun 2004 silam, tepatnya di ajang Piala AFF 2004. Kini, rekor buruk 20 tahun tersebut akhirnya terpecahkan berkat gol Jay Itzes di menit ke-9, Ragnar Oratmangun pada menit ke-23, dan Ramadan Sananta di menit ke-90 plus 8. Berkat kemenangan 3-0 itu juga, kini timnas Indonesia mantap bertengger di peringkat kedua pada klasmen sementara grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin, sementara Vietnam tertahan di posisi ketiga dengan 3 poin. Ya, di babak pertama, bermain di kandang lawan nyatanya tidak membuat takut para punggawa Garuda. Dengan dipimpin Hoki Caraka di lini depan, skuad Garuda pun berhasil menguasai pertandingan di awal babak pertama. Bahkan laga baru berjalan 9 menit, timnas Indonesia berhasil unggul 1-0. Gol itu berawal dari sepak pojok yang dilepaskan oleh Tom Hei. Bola umpan Tom lantas disambut oleh Jay Itzes yang langsung mencari ruang kosong. Sundulan pemain Venezia ini membuat timnas Indonesia unggul lebih cepat. Setelahnya timnas Indonesia terus menekan Vietnam, tuan rumah beberapa kali memberikan serangan balik, namun pertahanan Garuda masih kokoh. Malahan di menit ke-23, timnas Indonesia kembali mencetak gol. Ragnar mengikuti jejak Jay Itzes yang sukses mencetak gol perdananya untuk timnas Indonesia. Namun Ragnar lebih spesial karena laga melawan Vietnam di Hanoi ini merupakan pertandingan debutnya bersama Garuda. Gol yang dicetak Ragnar pun sangat luar biasa sebab ia sempat melewati sejumlah pemain sebelum melepaskan tendangan lewat kaki kirinya ke gawang Vietnam. Skor 2-0 itu bertahan sampai babak pertama berakhir. Lalu memasuki babak kedua, Sinteyong mencoba memasukkan sejumlah pemain seperti halnya Asnawi yang diganti dengan Yaakob Sayuri dan Hoki dengan Egy Maulana Fikri. Vietnam pun juga melakukan strategi yang sama. Hanya saja tim tuan rumah hanya melakukan satu pergantian pemain di awal babak kedua. Hadirnya pemain baru membuat Garuda punya serangan yang berbeda, namun Vietnam dapat bertahan dengan baik. Terlihat tempo permainan timnas Indonesia sedikit menurun. Nampaknya Sinteyong sengaja melakukan itu untuk menjaga agar timnas Indonesia tetap unggul 2-0. Laga terus berjalan alot bahkan hingga laga berakhir, namun di penghujung laga, Ramadan Sananta berhasil mencetak gol dan membuat timnas Indonesia menang 3-0. Breaking news, oleh Romeni konfirmasi sudah dihubungi PSSI, siap perkuat timnas Indonesia. Ya, penyerang FC Utrecht oleh Romeni mengkonfirmasi sudah dihubungi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk diajak memperkuat timnas Indonesia.
Kabar itu disampaikan penyerang 23 tahun ini di channel YouTube Football Premier. Oh ya, benar, nenek saya lahir di Indonesia. Saya sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI. Sebuah kehormatan bagi saya. Nenek saya lahir di Indonesia, begitu juga dengan ibu saya yang pernah ke sana, kata Ole. Saat ditanya bagaimana cara berkomunikasi dengan Erick Thohir, Ole mengatakan pembicaraan dilakukan lewat FaceTime. Saat itu Ole Romeni di samping sang agen. Pembicaraan dilakukan lewat FaceTime bersama agen saya. Saya berkata kepada Ketua Umum PSSI dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dengan meresapinya, kata penyerang yang juga berperan sebagai winger kanan ini. Ole juga ditanya pandangannya soal pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Ia mengatakan bahwa itu sesuatu yang bagus, terlebih sejumlah rekannya seperti Ragnar Oratmangun dan Martin Paes juga sudah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Ya, ada sahabat saya Ragnar Oratmangun, begitu juga dengan Martin Paes, rekan saya di NEC Nijmegen. Saya bicara kepada mereka soal ini dan mengatakan apa yang terjadi. Oh, naturalisasi sangat menarik dan sangat indah, kata Ole yang neneknya merupakan orang Medan, lahir di Medan, Sumatera Utara. Ya, hanya saja Ole mengatakan terlalu cepat baginya untuk memilih timnas Indonesia. Masih terlalu dini. Saya masih belum sampai di sana, kata Ole. Ole pun pada musim ini membela klub Liga 1 Belanda FC Utrecht. Musim ini ia baru mencetak 1 gol karena lebih sering diperankan sebagai pemain pengganti. Saat diperankan sebagai pemain andalan di FC Emmen pada musim lalu, Ole Romeni mengemas 11 gol di Liga 1 Belanda. Sekarang harapannya Ole Romeni segera berubah pikiran dan tertarik untuk membela timnas Indonesia seperti Ragnar Oratmangun dan juga Martin Paes. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, masyarakat Indonesia menyebut Jay Itzes cocok bermain di Manchester United. Pendapat ini muncul setelah Jay Itzes menjalani debut fantastis bersama timnas Indonesia. Jay menjadi perbincangan hangat setelah menunjukkan permainan luar biasa di lini pertahanan timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi timnas Vietnam. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno atau SGBK pada Kamis 21 Maret 2024 malam, pemain klub Serie B Venezia FC ini diturunkan Sinteyong sebagai seorang starter. Bermain penuh selama 90 menit, Jay Itzes tampil solid di lini pertahanan. Ketenangan, leadership, dan juga umpan-umpan presisi yang dipamerkan Jay Itzes membuat timnas Vietnam kesulitan menembus lini pertahanan skuad Garuda. Tidak lupa, satu momen tipuannya di detik-detik akhir laga juga membuat masyarakat Indonesia terpukau dengan aksi mantan pemain belakang Go Ahead Eagles tersebut. Berkat debut manisnya ini, Jay sukses membuat timnas Indonesia menang dengan skor 1-0. Hal itu juga membuatnya dengan cepat menjadi idola baru pecinta sepak bola tanah air. Bahkan sederet aksi Jay Itzes di laga debut ini membuatnya disebut-sebut cocok bermain di Manchester United. Atribut Jay Itzes sudah cocok main di MU nih, tulis salah satu netizen di akun Twitter. Jay Itzes ke MU aja deh, gantiin Varane, duet sama Lisandro Martinez, tulis akun Twitter lainnya. Ya, andai benar bisa berseragam klub raksasa Liga Inggris ini, maka tentu sebuah hal yang baik bagi karirnya. Terlebih selama ini Jay Itzes lebih banyak membela klub-klub mediocre seperti FC Eindhoven, Go Ahead Eagles, dan Venezia FC. Meski mendapatkan pujian setinggi langit dari para pecinta sepak bola Indonesia, Jay enggan jumawa. Pemain berusia 23 tahun ini merasa perjalanan timnas Indonesia untuk menembus Piala Dunia 2026 masihlah panjang. Karena itu ia lebih memilih fokus untuk menghadapi laga kedua menghadapi timnas Vietnam yang akan digelar pada hari ini, Selasa 26 Maret di Medin Stadium Vietnam. Timnas Indonesia harus meraih hasil penuh untuk semakin membuka peluang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.